Halo teman-teman, from out of shape to a better shape. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana bisa mempertahankan sebuah yang namanya konsistensi, teman-teman ya. Jadi, yang saya sering katakan, konsistensi itu sebenarnya adalah sebuah pemaknaan. Yang lebih utama itu sebenarnya adalah bahwa lebih kepada apa yang menjadi fondasi daripada terselenggaranya konsekuensi si kedisiplinan atau si kepatuhan tersebut. Nah, makanya kenapa saya katakan edukasi itu menjadi salah satu yang namanya amunisi daripada pemahaman kita. Karena kalau kita paham itu, kita melakukannya tentu dengan senang hati itu teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau willpower itu kita pasti akan selalu berat, karena sekalinya kita lagi mungkin secara energi level lagi baik, mungkin situasi satu dan lain hal secara surrounding lingkungan kita mungkin lagi enak, nah pada saat itu kita semangat gitu ya. Tapi pada saat dimana kita lagi banyak pikiran, banyak kerjaan dan sebagainya, otomatis ya jadi nggak semangat gitu ya. Tapi balik lagi, apakah ketika kita lagi banyak pikiran kita jadi tidak sholat? Apakah lagi banyak pikiran akhirnya kita jadi tidak mandi? Apakah banyak pikiran akhirnya kita jadi tidak sikat gigi? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena kecerdasan kita akan kebersihan. Apakah secara yang namanya keimanan maupun juga secara kebersihan dalam hal kalau kita berbicara badan luar, itu sudah sangat tinggi. Kita tahu kebersihan itu adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi mau sesibuk apapun kita. Nah, bukankah kita juga punya pemahaman tentang keimunan teman-teman sekalian juga yang harusnya sebenarnya sama halnya seperti keimanan tersebut tuh teman-teman sekalian. Jadi sehat itu atau fit itu atau be in shape bukannya out of shape itu adalah sebuah syarat yang harus kita penuhi. Kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi konsistensi atau yang namanya istiqomah itu sesuatu yang memang ya kita harus lakukan aja, kita nggak boleh punya pamrih tuh teman-teman ya. Tapi nanti dengan sendirinya akan memberikan sebuah kebermanfaatan yang begitu besar bagi kita teman-teman. Nah, sebagai contoh, saya menjawab strategi gimana sih Mas Arya supaya konsisten mau olahraga gitu, mau latihan. Saya berikan beberapa siasat yang teman-teman bisa lakukan ya. Karena balik lagi, jenuh itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Kayak kita bilang juga jenuh ya, mandi tiap hari gitu ya. Jenuh mesti sembahyang atau sholat atau berdoa setiap hari gitu. Tapi kita paham akan arti dan makna di balik tersebut. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita berbicara latihan itu sebenarnya asosiasinya itu adalah sebenarnya memberikan yang namanya kesenangan kepada tubuh kita, kepada pembuluh darah kita, kepada organ tubuh kita, kepada tulang kita, kepada otot kita gitu ya. Membakar lemak kita itu memberikan satu kesenangan kepada organ tubuh kita kalau seandainya dia bisa bicara. Nah, strategi dalam olahraga kalau kita punya asosiasi yang menguatkan hati, yang kita bisa lakukan adalah memang nomor satu adalah makanya lama-lama kalau terbiasa itu menjadi mudah ya teman-teman. Kita mulai dengan step yang bertahap aja dulu. Kalau misalnya teman-teman olahraganya cuma bisa hanya 10 menit atau 15 menit, lakukan 10 menit, 15 menit setiap hari, nggak ada masalah. Nggak harus mesti langsung 1 jam atau 2 jam gitu ya, nggak perlu. Latihan cukup dengan yang semampunya kita. Pilih jenis latihan terlepas daripada itu cardio exercise maupun weight training, latihan beban otot rangka dan juga otot jantung. Kita pilih juga atau bahkan boleh melakukan dua-duanya. Kalau seandainya saya latihan beban, saya pilih jenis gerakan yang paling nyaman saya lakukan. Saya mau itu aja ya udah boleh. Kalau saya mau kardio, saya mau lakukan gerakan yang sesuai yang saya nyaman. Misalnya ada yang memilih sepeda, ada yang milih jalan kaki saja. Ada yang milih mungkin lari, mungkin sekarang lagi fun ya orang berlari. Ada juga, saya mau olahraga permainan aja, mungkin main pingpong aja, mungkin main bulu tangkis aja. Apapun juga teman-teman sekalian, kalau kita suka, biasanya cenderung kita akan bersedia untuk melakukannya lebih sering gitu ya. Nah, jadi hal itu yang menurut saya teman-teman mesti cari di sana. Nah, setelah kita sudah melakukan itu, mungkin terjadinya yang namanya kebosanan itu satu hal yang wajar ya, karena kalau istilahnya orang bilang kayaknya di awalnya jadi kayak semangat gitu, tapi pas di tengah tiba-tiba udah melempem gitu ya. Yang mungkin saya bisa katakan adalah beberapa strategi dalam hal latihan. Satu adalah kita boleh memilih yang namanya variasi
Pertama, variasi tempat latihan kita. Misalnya contohnya, biasa latihannya tadi di tempatnya misalnya di tempat olahraga permainan. Bisa gak sekali waktu outdoor atau pindah ke indoor? Kalau misalnya di gym A pindah ke gym B. Atau misalnya mungkin melakukan aktivitas olahraga dengan menggunakan raket, nanti kali waktu menggunakan dengan kaki dan sebagainya. Jadi variasi daripada yang namanya kalau kita berbicara apakah tempatnya maupun jenis olahraganya. Tapi kalau biasanya jenis olahraganya pasti akan sama, kita bisa bermain di tempatnya aja teman-teman sekalian. Jadi variasi tempat nomor 1. Nomor 2 yaitu adalah variasi waktu, kalau teman-teman tahu. Jadi misalnya kadang-kadang sering olahraganya udah keseringan di sore hari, sekali waktu mungkin nggak, sekali waktu olahraganya mungkin di jam yang berbeda, misalnya di pagi hari atau kebalikannya ya teman-teman, sekali keseringan di pagi hari boleh sekali waktu mungkin di sore hari. Kita buat variasi aja, itu kita jadikan sebagai siasat, bukan sesuatu yang baku tuh teman-teman sekalian ya. Nah selain itu juga, selain variasi jenis latihan olahraga, variasi tempat latihan, variasi waktu latihan, kita juga variasi juga bisa dalam hal kalau kita ngomong misalnya teman berlatih kita atau orang yang menjadi lawan kita atau yang menjadi partner kita. Kita juga bisa variasi juga ya. Tentu itu sesuatu yang menyenangkan juga. Kadang saya latihan sama A, kadang saya latihan sama B, itu memberikan satu yang bermanfaat. Nah, selain daripada itu juga, teman-teman bisa juga melakukan yang namanya mungkin kalau kita variasi dalam hal apa yang kita pakai itu teman-teman ya. Kadang-kadang teman-teman, sekali waktu saya biasanya kalau latihan olahraga pakai bajunya ini gitu, atau pakai sepatunya itu. Nah, teman-teman bisa mengganti itu. Sekali waktu latihan tanpa mendengarkan lagu, sekali waktu latihan dengan menggunakan lagu. Atau memvariasikan lagu-lagu yang selama ini udah itu terus yang dilakukan, teman-teman nanti bisa download lagu-lagu yang lain. Itu juga salah satu strategi yang teman-teman bisa lakukan. Nah selain daripada itu, bagi teman-teman yang mungkin pergi ke fitness center, kadang-kadang ada berbagai kelas, senangnya spinning terus, kadang-kadang senangnya mungkin zumba terus, atau mungkin senangnya mungkin yang lainnya lagi gitu. Teman-teman boleh variasi yang namanya berbagai varian yang namanya group exercise tadi. Di dalam latihan beban pun juga sama teman-teman sekalian. Teman-teman bisa merubah orderan, atau misalnya sebagai contoh, misalnya saya biasa latihan, saya selalu mulai dari compound movement tutup dengan isolation movement. Teman-teman bisa balik dengan isolation movement sebagai pemanasan, baru dengan compound movement. Teman-teman bisa mengganti juga dengan misalnya biasa menggunakan mesin, selectorized mesin, saya akan menggunakan dumbbell atau barbell. Biasa menggunakan dumbbell atau barbell, saya bisa menggunakan cable gitu ya. Nah itu variasi-variasi yang teman-teman lakukan. Urutannya pun juga bisa dibalik dari A, B, C, D sampai Z, dibalik dari Z balik ke A misalnya. Teman-teman bisa memvariasikan juga yang namanya prinsip latihan ya. Kalau teman-teman pernah dengar prinsip latihan, salah satunya yang paling populer itu yang disebut dengan namanya Wither Training Principle, mengkombinasikan dua jenis latihan menjadi satu tanpa istirahat. Misalnya teman-teman, saya bicep terus langsung ke tricep, gabung jadi satu tanpa istirahat, supaya biar lebih fun. Itu disebut namanya superset. Mengkombinasikan beberapa jenis latihan di otot yang sama. Misalnya saya dari misalnya push up di tembok, lalu saya push up di lantai dengan lututnya, lalu satu lagi saya push up dengan lututnya saya angkat misalnya gitu ya. Atau beberapa gerakan latihan kaki dilakukan bersamaan dari satu jenis pindah ke jenis lain, tapi khusus latihan kaki itu yang disebut namanya triset. Melakukan 3 jenis latihan menjadi satu, atau mungkin lebih dari 3, itu yang disebut namanya giant set, 4 jenis latihan jadi satu. Atau 2 jenis latihan untuk bicep, 2 jenis latihan untuk tricep, itu yang disebut dengan complementary superset gitu misalnya. Apapun teman-teman bisa siasat ya. Selain itu teman-teman juga bisa mensiasati dalam hal yang namanya volume dan juga intensitas. Teman-teman kadang-kadang teman-teman capek. Misalnya latihan, biasa bebannya berat terus dengan repetisi pengulangan tertentu. Teman-teman bisa dengan repetisinya yang mungkin jadi lebih banyak, tapi dengan bebannya sedikit mungkin yang lebih kurang ya. Ada beberapa jenis-jenis latihan yang memungkinkan dia punya respon dengan repetisi yang lebih tinggi. Ada sebagian jenis latihan kayak compound movement yang mungkin repetisinya lebih rendah gitu, karena membutuhkan beban yang lebih berat karena didukung oleh berbagai otot-otot lain. Kayak misalnya chest press kan itu compound movement. Compound movement adalah jenis latihan
yang melibatkan lebih dari 2 persendian dan juga melibatkan lebih dari 1 otot yang terlibat. Makanya kalau kita latihan chest, misalnya chest press, itu kita kena otot dada, kena otot bahu, kena otot tricep, kan 3 otot yang terlibat. Yang terlibat juga persendian kita juga persendian bahu, juga persendian siku juga terlibat juga. Nah, makanya memungkinkan kita untuk mengangkat beban lebih berat. Nah, pada saat itulah makanya mungkin repetisinya bisa jadi hanya di kisaran antara 6 sampai 12, di mana itu secara teoretis dikatakan tempat di mana terjadinya muscle trophy atau terjadi pembentukan otot yang optimal. Terlepas daripada juga ada teori lain yang mengatakan bahwa enggak kok Mas Ade, buktinya mau turun dari 6 juga 3 set atau mau lebih dari 12 bisa sampai bahkan up to maksimal sampai 30 repetisi masih tetap terjadi yang namanya muscle trophy hypertrophy tersebut. Ya itu juga nggak apa-apa juga teman-teman sekalian. Jadi izin saya di sini banyak strategi-strategi, kita nanti bisa bikin video sendiri. Teman-teman juga bisa cek nanti di beberapa video saya yang sebelumnya tentang yang namanya prinsip latihan. Tapi secara umum teman-teman kita harus punya kreativitas untuk bersiasat, memilih yang namanya atau memvariasikan, mengkombinasikan, merotasikan berbagai jenis latihan kita tadi, sehingga proses ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Karena sehat bersahabat dengan pertemanan hati, kalau terjadinya sebuah perlawanan bukan mengarahkan kita pada sehat, tapi mengarahkan kita pada sakit. Harapannya nanti mudah-mudahan konsekuensinya teman-teman sekalian apa coba? Konsekuensinya kita tetap terus termotivasi. Cheers teman-teman, sehat selalu. Jangan lupa ya minumnya yang cukup ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita suka nutrisi dalam hal ini under, termasuk juga cairannya juga. Saya ucapkan selamat teman-teman, sehat selalu. Cheers.